ikut melakukan budaya tersebut sebagai wujud toleransi dan upaya menghormati budaya setempat. Ingat teman-teman, jika budaya tersebut tidak sesuai dengan hati nurani kalian, tidak sesuai dengan aturan pemerintah, teman-teman boleh untuk tidak mengikutinya. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Jumpa lagi dengan Pak Reza. Nah, sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Ya? Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas. Ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Wendy adalah karyawan di sebuah perusahaan. Kebetulan di perusahaan tersebut hanya Wendy yang berkulit hitam. Wendy selalu menjadi bahan ejekan dan gunjingan karyawan lainnya. Sikap Wendy sebaiknya: A. Tetap fokus dan tidak terganggu. B. Membuktikan dengan karya suatu saat nanti. C. Membiarkan saja sebab Wendy minoritas. D. Memberikan pemahaman agar mereka menghargai orang yang berbeda. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal ini menjelaskan kalau Wendy adalah karyawan di sebuah perusahaan yang berkulit hitam dan berbeda dengan teman kerjanya yang lain, sehingga Wendy selalu menjadi bahan ejekan dan gunjingan. Sikap Wendy sebaiknya. Nah, teman-teman, berarti di sini Wendy adalah korbannya ya teman-teman ya. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana kita dalam posisi sebagai korban melihat keberagaman, menghargai keberagaman. Nah, berarti kita bagaimana cara kita menyikapi orang yang tidak bisa menerima keberagaman. Itu yang diinginkan di soal ya teman-teman ya. Nah, kita pilih jawaban yang paling baik teman-teman. Coba kita lihat yang A. Tetap fokus dan tidak terganggu. Bagus ya teman-teman ya. Walaupun ada orang mengejek, walaupun ada orang yang menggunjing, kita tetap fokus kerja. Dan kita tidak merasa terganggu. Bagus ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat, kita bandingkan dengan jawaban yang B. Membuktikan dengan karya suatu saat nanti. Bagus teman-teman, tapi kapan? Bisa-bisa nanti lama ya teman-teman ya. Jadi yang B ini kurang tepat teman-teman. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang C. Membiarkan saja sebab Wendy minoritas. Membiarkan saja, kata-kata membiarkan saja ini berarti Anda membiarkan sifat yang tidak baik teman-teman ya, membiarkan orang mengejek, berarti membiarkan orang tidak menerima keberagaman. Jawaban yang C ini kurang tepat teman-teman. Nah sekarang yang A kita bandingkan dengan yang D. Memberikan pemahaman agar mereka menghargai orang yang berbeda.
Yang D ini lebih baik daripada yang A, teman-teman. Kenapa? Karena D ini adalah sikap terbaik untuk kita mengajari orang agar orang tersebut mau menerima keberagaman di lingkungannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman ya. Memberikan pemahaman agar mereka menghargai orang yang berbeda. Poin 4 ada di D, poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di B, teman-teman. Soal nomor 2. Anda bekerja di suatu instansi. Rekan-rekan Anda di instansi tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Terkadang ada rekan yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Tindakan Anda sebaiknya: A. Bersifat terbuka terhadap setiap kritikan atau masukan. B. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. C. Menjadikan bahan kritikan sebagai masukan yang membangun agar menjadi pribadi yang lebih baik. D. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, silakan di pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda memiliki rekan kerja yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Nah, ada yang cuek, ada yang tidak mau tahu, ada yang aktif mengkritik, dan ada yang aktif menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Nah, tindakan Anda sebaiknya. Nah, soal ini teman-teman ingin melihat bagaimana cara Anda berhubungan sosial dan menghargai keberagaman. Pilihlah jawaban yang mencerminkan bahwa teman-teman mampu berhubungan sosial dan mampu menerima keberagaman. Ya teman-teman ya, walaupun mungkin teman-teman kalian, rekan kerja Anda di kantor itu sering mengkritik Anda. Coba lihat jawabannya. A. Bersifat terbuka terhadap setiap kritikan atau masukan. Yang dimaksud dengan bersifat terbuka berarti kita mampu menyaring teman-teman. Mana yang baik, mana yang tidak kritikan dari mereka. Nah, kritikan yang baik kita jadikan sebagai bahan evaluasi diri. Berarti bersifat terbuka ini lebih luas cakupannya teman-teman ya. Yang A ini bagus teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Ini hanya menerima saja. Masih lebih umum, masih lebih kompleks yang A ya teman-teman ya. Jadi yang B kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang C bagus teman-teman. Tapi yang C ini sudah menyangkut semua di A teman-teman ya. Sudah menyangkut semua di bersifat terbuka. Jadi yang C ini kita eliminasi, masih lebih baik yang A teman-teman. Yang D saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri sama. Yang D ini sudah mencakup di bersifat terbuka di A ya teman-teman ya. Jadi yang memiliki nilai tertinggi adalah yang A teman-teman. Bersifat terbuka terhadap setiap kritikan atau masukan. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B. Soal nomor 3. Anda diundang rekan kerja Anda untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya. Ulang tahun anaknya tersebut diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji. Restoran tersebut tidak jauh dari tempat tinggal Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak. Padahal Anda sangat tidak menyukai anak-anak. Tindakan Anda sebaiknya: A. Menelpon dan memohon maaf tidak bisa hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Tidak menghadiri acara tersebut. C. Datang ke acara tersebut dengan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. D. Hadir sebentar saja, memberikan kado, dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Baiklah teman-teman, silakan di pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Oke, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau
Anda diundang rekan Anda untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya. Nah, tapi Anda tidak menyukai anak-anak. Tindakan Anda. Nah, soal ini teman-teman ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya teman-teman ya. Bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Pilihlah jawaban yang paling mencerminkan bahwa teman-teman itu mampu berhubungan sosial dengan baik. Jawaban yang A. Menelpon dan memohon maaf tidak bisa hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Kita tahan dulu teman-teman ya, karena di soal tadi dijelaskan kalau Anda tidak suka anak-anak. Nah, ini mungkin bisa masuk teman-teman. Jadi yang A kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang B. Tidak menghadiri acara tersebut. Masih lebih baik yang A ya teman-teman ya. Masih ada kabar dari kita. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Datang ke acara tersebut dengan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Dibanding yang A, C adalah pilihan yang mencerminkan sifat kita mampu untuk berhubungan sosial dengan baik. Yang A kita eliminasi. Sekarang C kita bandingkan dengan yang D. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Jika tidak ada opsi C, opsi D ini bagus teman-teman. Tapi dikarenakan ada opsi C, apa salahnya kita ikuti acara sampai selesai. Dan lagi, tempat acara tersebut tidak jauh dari tempat tinggal Anda. Jadi dibanding yang D lebih baik yang C jawabannya teman-teman ya. Datang ke acara tersebut dengan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di B. Soal nomor 4. Anda dipindahkan ke suatu daerah. Daerah tersebut memiliki kebudayaan yang unik. Kebudayaan tersebut berupa membunuh anjing yang dianggap masyarakat di daerah tersebut membawa aura negatif bagi mereka. Namun, Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sikap Anda sebaiknya A. Mengkomunikasikan dengan ketua RT setempat bahwa pemerintah memiliki program untuk menyayangi hewan. B. Melaporkan kepada pihak berwajib untuk segera diusut dan ditindaklanjuti. C. Mendokumentasikan, kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi agar mendapatkan dukungan. D. Ikut melakukan budaya tersebut sebagai wujud toleransi dan upaya menghormati budaya setempat. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda dipindahkan ke suatu daerah, daerah tersebut punya kebudayaan yang unik berupa membunuh anjing yang dianggap membawa aura negatif. Nah, sedangkan Anda ingat pemerintah sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Jadi pemerintah menggalakkan jangan membunuh hewan, termasuk anjing ya teman-teman ya. Nah, soal ini teman-teman ingin melihat bagaimana cara teman-teman menyikapi keberagaman. Cara teman-teman menyikapi keberagaman. Tapi ingat teman-teman, tidak semua budaya yang berbeda harus kita terima. Di sini budayanya tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena melanggar ajakan dari pemerintah, teman-teman ya. Jadi pilihlah teman-teman pilihlah jawaban yang paling bijak. Pilihlah jawaban bagaimana cara teman-teman menanggapi keberagaman yang melanggar aturan pemerintah. Ya teman-teman ya. Gimana kira-kira yang paling baik? Coba kita lihat yang A. Mengkomunikasikan dengan ketua RT setempat bahwa pemerintah memiliki program untuk menyayangi hewan. Bagus ya teman-teman yang A ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Melaporkan kepada pihak berwajib untuk segera diusut dan ditindaklanjuti. Lebih baik kita komunikasikan dulu dengan ketua RT setempat ya, dibanding harus melaporkan ya teman-teman ya. Jadi yang B kita eliminasi.
Yang C, mendokumentasikan kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi agar mendapat dukungan. Sama teman-teman, lebih baik kita mengkomunikasikan dulu dengan ketua RT sebelum kita menyebarluaskannya ke Instagram ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Ikut melakukan budaya tersebut sebagai wujud toleransi dan upaya menghormati budaya setempat. Ingat teman-teman, jika budaya tersebut tidak sesuai dengan hati nurani kalian, tidak sesuai dengan aturan pemerintah, teman-teman boleh untuk tidak mengikutinya. Ya teman-teman ya. Nah, jadi yang D ini masih kurang tepat. Jadi jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah yang A, teman-teman. Mengkomunikasikan dengan ketua RT setempat bahwa pemerintah memiliki program untuk menyayangi hewan. Jadi poin 4 ada di A, poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 5. Akhir pekan ini Anda diundang ketua RT di lingkungan Anda untuk melaksanakan kerja bakti. Namun pada akhir pekan ini, Anda ditugaskan atasan mengawasi pegawai yang sedang melakukan renovasi kantor. Tindakan Anda sebaiknya A. Meminta izin pada atasan dengan mengatakan bahwa Anda ada janji kerja bakti dengan warga di lingkungan Anda. B. Meminta izin kepada ketua RT untuk tidak mengikuti kerja bakti karena ada pekerjaan kantor yang tidak bisa ditinggalkan. C. Melapor kepada ketua RT untuk meminta pekerjaan yang sedikit kemudian ke kantor mengawasi. D. Melakukan kerja bakti dengan warga di lingkungan Anda, kemudian segera bergegas ke kantor untuk mengawasi pegawai. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda diundang ketua RT untuk kerja bakti pada akhir pekan, namun tiba-tiba pada akhir pekan Anda ditugaskan atasan untuk mengawasi pegawai yang sedang melakukan renovasi kantor. Tindakan Anda sebaiknya. Nah, soal ini teman-teman ingin melihat bagaimana Anda berhubungan sosial di lingkungan. Dan juga teman-teman juga tidak boleh melupakan tugas atau melalaikan tugas. Jadi pilihlah yang seimbang teman-teman. Jika mendapat soal seperti ini, pilihlah yang seimbang. Tugas dikerjakan, kerja bakti dilakukan. Kita pilih mana yang menunjukkan sifat seperti itu. Yang A, meminta izin pada atasan dengan mengatakan bahwa Anda ada janji kerja bakti dengan warga di lingkungan Anda. Ini tidak seimbang ya teman-teman ya. Jadi ini kurang tepat teman-teman. Yang B, meminta izin kepada ketua RT untuk tidak mengikuti kerja bakti karena ada pekerjaan kantor yang tidak bisa ditinggalkan. Di sini pekerjaannya hanya mengawasi pegawai, teman-teman ya. Jadi tidak harus dari pagi sampai sore ya, teman-teman ya. Bisa setengah hari bisa. Jadi bisa diseimbangkan. Nah, sedangkan jawaban yang B ini tidak seimbang, teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang C, melapor kepada ketua RT untuk meminta pekerjaan yang sedikit, kemudian ke kantor mengawasi. Bagus teman-teman, ini seimbang teman-teman ya. Kita bandingkan dulu dengan yang D teman-teman. Melakukan kerja bakti dengan warga di lingkungan Anda, kemudian segera bergegas ke kantor untuk mengawasi pegawai. Nah, yang D lebih tepat daripada yang C teman-teman. Kenapa? Paling kerja bakti itu kan paling cuma setengah hari teman-teman ya. Dan setengah hari kemudian kita bisa mengawasi pegawai yang sedang bekerja merenovasi di kantor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Melakukan kerja bakti dengan warga di lingkungan Anda. Kemudian segera bergegas ke kantor untuk mengawasi pegawai. Jadi poin 4 ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A, teman-teman ya. Jadi cukup sampai di sini perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini, dan subscribe channel YouTube Pak Reza jangan lupa ya, dan follow TikTok Pak Reza. Terima kasih teman-teman. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita.